Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan Satuan Kerja KPKN Elbiak. Menindaklanjuti Nota Dinas ND nomor 582-KN-2-2021 mengenai kelengkapan data master aset tanah dan bangunan pada aplikasi SIMAN. Melalui ND ini, Satuan Kerja diharapkan dapat melakukan update untuk kelengkapan data BMN pada fitur master aset terkait data master aset tanah dan aset bangunan. Berikut adalah data-data yang perlu dilengkapi pada masing-masing aset BMN pada satuan kerja, yaitu untuk aset tanah dimohon untuk dapat melengkapi data foto, dokumen kepemilikan, batas dan GPS, data bangunan yang dibangun di atasnya, status hukum, dokumen KIB dan SPM-nya. Untuk bangunan sendiri diharapkan dapat melengkapi data bangunan, foto, dokumen, batas dan GPS, data ruangan, status hukum, dokumen KIB, dokumen asuransi, dan SPM. Melalui video ini, saya akan membagikan tata cara melakukan update terhadap aset-aset tersebut. Sebelum kita melakukan update, ada baiknya kita melakukan update terhadap plugin SIMAN kita. Plugin SIMAN Master Asset untuk update terakhir dapat dilihat di website djkn.kemenq.go.id/web SIMAN/login. Dari sini, rekan-rekan dapat melakukan login menggunakan akun SIMAN. Setelah melakukan login, dapat langsung mendownload data plugin update terbaru untuk Master Asset. Lalu selanjutnya, rekan-rekan dapat melakukan login terhadap SIMAN rekan-rekan dengan mengisi username, password, plugin, lalu memilih koordinator UAKBB, lalu 2021, lalu login. Setelah login, rekan-rekan akan ditampilkan dengan laman awal biru untuk menunjukkan seluruh plugin. Di sini rekan-rekan bisa masuk ke Master Asset. Lalu rekan-rekan akan ditampilkan dengan pilihan aset-aset yang bisa rekan-rekan lihat. Di sini saya menggunakan akun milik KPP Pratama Biak. Rekan-rekan bisa langsung masuk ke salah satu aset yang rekan-rekan miliki. Sebagai contoh, kita bisa ke gedung bangunan, lalu kita ambil bangunan mana yang ingin kita lengkapi. Ini kita ambil di bangunan kantor. Nah, di sini bisa rekan-rekan lihat ini data-data yang terkait dengan data-data BMN rekan-rekan. Di sini ada bangunan yang berdiri di atasnya. Ini bisa link sendiri ya dari sinkronisasi yang telah dilakukan oleh SIMAN dan SIMAK. Jadi dilengkapinya di SIMAK. Untuk kelengkapan yang lain seperti foto bisa rekan-rekan input di sini. Keterangan dan pilih foto lalu diunggah. Lalu untuk dokumen, ya ini dokumen pendukung ya. Apabila ada IMB terhadap bangunan tersebut bisa dilakukan upload melalui tab dokumen di sini, yaitu dengan memasukkan nomor dokumen, tanggal, instansi penerbit yaitu Pemda setempat ya untuk IMD. Keterangannya diisi, disesuaikan, lalu jenis dokumen. Ya, ini IMB, rencana anggaran Kak. Kalau ada tidak memiliki IMB bisa SPTJM ya. Begitu, lalu diunggah. Nanti berarti bisa dijelaskan juga untuk yang SPTJM nanti dijelaskan di sini terkait asetnya. Lalu untuk batas dan GPS, nah ini keterangan batas utara, selatan, dan timur bisa dilihat di ini ya sertifikat tanah ya. Biasanya di situ tertuang mengenai batas-batas tanah dan terkait bangunan. Lalu ada GPS. Nah, di sini GPS rekan-rekan dapat mencarinya melalui Google Maps. Dari Google Maps tersebut bisa langsung di-copy GPS-nya. Lalu selanjutnya yang perlu dilengkapi adalah status hukum apabila bangunan atau tanah tersebut mengalami sengketa
Nanti rekan-rekan bisa input di sini untuk status sengketanya, jenis perkaranya, tanggal, nomor perkara, dan sebagainya, ya sebagainya, lalu disimpan. Selanjutnya, rekan-rekan dapat menginput SPM ya. SPM di sini dapat diinput, nomor SPPA-nya, tanggal buku, SP2D-nya untuk pengadaan, tanggalnya, BKPK, diinput lalu disimpan. Lalu apabila ada dokumen kelengkapan lainnya bisa ditambahkan di tab yang bagian terakhir. Baik, sekian untuk bangunan, kita akan lanjut ke tanah. Untuk aset tanah sendiri kurang lebih sama. Di sini kita akan menginput untuk detailnya, kelengkapan foto. Yang pertama, seperti tadi ya, foto bisa rekan-rekan langsung input. Untuk dokumen, itu dokumen sertifikatnya, bisa rekan-rekan input di sini. Ini yang kemarin rekan-rekan sudah bantu untuk input ini ya, kejelasan kepemilikan sertifikat ya. Terus selanjutnya untuk batas seperti tadi bisa dicek, lalu GPS bisa dilakukan lewat Google Maps. Ini pengecekan lewat sertifikat. Lalu ada untuk tanah ada ya bangunan yang ada di atasnya. Di sini bisa ditambah. Lalu dijelaskan bangunan milik Satker sendiri, Satker lain atau pihak ketiga, lalu dipilih. Lalu status hukum seperti tadi, sengketa atau tidak. Terus dokumen KIB bisa diinput, lalu SPM seperti tadi bisa ditambahkan, dan dokumen lainnya. Ya, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan terkait mengenai penginputan dokumen-dokumen tersebut, dapat langsung berkoordinasi dengan PIC terkait di PKN, lebih tepatnya di KPKN Biak. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.